puasa kan ya. Bener. Terus sekalinya puasa tuh kita kayak lemes, bawaannya pengen tidur gitu. Dan adanya komunitas ini, kebersamaan itu benar-benar membuat kita itu bangkit gitu. Semangat kita itu bangkit. Tergerak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rapot Ramadan Podcast Bamuis BNI. Kali ini di episode 5 kita akan ngebahas tentang Ramadan Connect, ibadah, komunitas, dan juga kebahagiaan. Nah, di sini aku Maryam Fatia akan ditemani dengan narasumber yang jauh-jauh nih dari Bogor ke Bamuis untuk menyampaikan materi yang keren banget ini. Oke, silakan perkenalan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fitri Lestari dari IDC Forwil UIK. Oke, dari UIK nih ya. Tinggal di Bogor juga, kampusnya di Bogor kan ya, UIK? Iya, kampusnya di Bogor. Oke, ngomong-ngomong tentang ibadah, komunitas, dan kebahagiaan, tapi sebelumnya kita pengen tahu nih, apa sih maksud dari konsep Ramadan Connect dan juga kaitannya dengan ibadah, komunitas, juga kebahagiaan? Kalau misalkan menurutku ya Kak, Ramadan Connect ini adalah suatu konsep keterhubungan antara spiritual, sosial, dan emosional kita. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita mengelola kebahagiaan kita sendiri di bulan Ramadan gitu kan. Oke, berarti antara apa tadi? Spiritual, sosial, dan emosional. Oke, memang ternyata berkaitan ya 3 hal itu ya. Selanjutnya karena ini tentang Ramadan, jadi gimana sih Ramadan itu bisa memperkuat hubungan kita sama Allah gitu dengan ibadah yang bisa kita lakukan? Ketika bulan Ramadan ini, yang kita sama-sama ketahui bahwa bulan Ramadan ini bulan yang begitu mulia gitu ya kayak. Betul. Dan bulan dimana segala amal kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah suatu momentum dimana umat Muslim kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu, dalam melaksanakan puasa, dalam kebaikan. Tidak hanya puasa aja, sholat tarawih itu tuh akan dilipat gandakan. Yang tadinya kita jarang sedekah, yuk kita mulai bersedekah. Yang tadinya kita jarang melakukan sholat sunnah, di bulan Ramadan ini ayo kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya seperti itu kan. Oke, yang jarang baca Quran juga sering-sering ya baca Quran di bulan Ramadan itu sendiri. Ya. Oke, terus selanjutnya nih Kak, emang seberapa penting sih Ramadan itu dikaitkan dengan komunitas nih? Gitu kan, soalnya kan kita lihat Ramadan ini mungkin bisa lebih bermakna dengan mengikuti komunitas mungkin gitu, tapi dari kakak sendiri gimana sih? Kalau misalkan menurutku sangat penting. Ketika seseorang bergabung dalam sebuah komunitas, maka akan di dalam sebuah komunitas itu kita akan saling menyalurkan saling memotivasi, silaturahmi. Apalagi di momentum Ramadan ini kita butuh ruang lingkup atau lingkungan yang benar-benar positif, yang membawa kita tuh bergerak, membawa kita tuh semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu sendiri gitu. Oke, karena biar bisa nyatu ya lingkungan yang positif, bisa mengembangkan kita juga untuk bergerak gitu, melakukan hal-hal yang positif lainnya gitu. Iya, kayak gitu. Pentingnya komunitas. Karena nih Kak, kalau misalkan kita bergabung di suatu komunitas, di mana komunitas itu memiliki satu tujuan. Ketika di bulan Ramadan kan kita banyak melihat komunitas-komunitas ya di bulan Ramadan. Komunitas entah itu baca Quran bersama, benar. atau berbagi bersama. Nah, ketika kita bergabung, maka kita itu akan memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan hal seperti itu. Karena kan yang namanya iman kadang naik kadang turun. Betul, Susah untuk menjaga keimanan itu. Dan butuh lingkungan yang emang positif gitu, ya, membantu kita seperti itu. Oke, kalau kayak gitu nih Kak, kira-kira bagaimana sih kebersamaan dalam komunitas yang bisa menggerakkan kita dalam beribadah di bulan Ramadan? Kebersamaan komunitas sangat terlihat jelas ya kalau misalkan dalam sebuah komunitas itu kita nih sahabat rapot, ketika mungkin sahabat-sahabat di
di rumah juga udah pernah mengikuti suatu organisasi atau suatu komunitas volunteer misalkan. Nah, kita ambil contoh seperti itu aja. Kalau misalkan di Ramadan ada suatu kegiatan seperti volunteer atau kegiatan berbagi, di dalam situ itu kebersamaan itu benar-benar membuat kita itu semangat untuk melakukan kebaikan itu sendiri gitu. Kayak terajak ya karena bersama-sama Iya, itu. apalagi bulan puasa itu bulan-bulan walaupun emang Ramadan ini tuh kebaikan itu dilipat gandakan, tapi kita tuh kadang suka males. Yang namanya udah lama nggak puasa kan ya. Benar. Terus sekalinya puasa tuh kita kayak lemes, bawaannya pengen tidur gitu. Dan adanya komunitas ini, kebersamaan itu benar-benar membuat kita itu bangkit gitu. Semangat kita itu bangkit, tergerak gitu ya. untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Bener banget sih, karena apa ya, manusia itu kan emang butuh dorongan ya untuk melakukan segala sesuatu, terutama ibadah-ibadah di bulan Ramadan kayak gini gitu. Jadi dengan mengikuti komunitas kita bisa tergerak juga, terdorong dan memotivasi diri gitu kan untuk melakukan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Oke, untuk selanjutnya paling ini sih Kak, aku pengen tahu bentuk kegiatan komunitas nih yang bisa mempererat ukhuwah Islamiyah dari masing-masing kita. Bentuk komunitas untuk mempererat ukhuwah itu kita bisa yang pertama mengadakan kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu bentuknya tidak hanya berbagi, tetapi ada juga buka bersama. Sebenarnya itu hal kecil buka bersama itu, tapi ternyata efeknya itu, dampaknya itu besar ketika kita buka bersama dengan teman-teman misalkan dari SD, SMP yang tadinya kita udah lama gak ketemu, tapi itu menjadi momentum kita kebersamaan, saling berbagi cerita setelah sekian lama kita nggak berjumpa gitu. Terus selain itu juga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti membaca Al-Quran bersama atau kajian Ramadan seperti di IDC Korwil Wika. Itu ada kegiatan yang namanya Gema Ramadan. Kegiatan kita mengajar anak-anak. Itu juga kan suatu kegiatan yang emang benar-benar produktif gitu. Kita mengajarkan anak untuk di bulan puasa Ramadan ini yang tadinya libur jadi ada kegiatan seperti itu. Oke, kalau masuk ke komunitas kan tadi udah dijelaskan berbagai macam cara ya biar kita tuh bisa lebih produktif dalam komunitas di bulan Ramadan kayak gitu. Terus kira-kira apa sih Kak hubungannya nih antara ibadah komunitas dengan kebahagiaan kita nih? Kebahagiaan kita di bulan suci Ramadan ini. Sangat ada hubungannya. Karena kalau misalkan kita nggak tergabung dalam sebuah komunitas, maka untuk memanage diri sendiri itu rasanya sulit. Gitu. Aku pribadi ya, untuk memanage diri aku, sumpah teman-teman, ya teman-teman sahabat rapot, untuk memanage diri sendiri itu sulit karena rasa malas itu, apalagi sekarang ada gadget. Sekali kita nonton TikTok, itu akan keterusan. Nggak bisa memanage waktu kita. Dengan adanya suatu komunitas ini, kita bergabung dengan suatu komunitas, maka di situ kita akan tergerak gitu. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Bahkan kita akan to-do list kegiatan kita hari ini tuh apa sih gitu. Selain pribadi gitu, apa sih komunitas itu, kegiatan hari ini tuh apa gitu. Seperti itu. Oke, berarti bisa lebih tertata ya, dan bisa tahu gitu. Oh, kita maunya ini nih nanti karena ada pendorong dari komunitas-komunitas itu sendiri. Gitu ya. Selain itu juga kan komunitas itu tuh selain kita dapat dorongan, di dalam komunitas itu kan ada kebaikan. Dimana kebaikan itu kalau misalnya kita melakukan kebaikan, hubungan kita dengan Allah tuh rasa syukur, rasa kita kayak ya Allah, oh ya gini ya. Kalau misalkan kita dalam suatu komunitas, misalkan komunitas adain program berbagi, kita akan melihat di jalanan, kita akan terjun turun langsung, kita akan melihat oh ternyata indah banget ya berbagi, oh ternyata masih banyak loh orang yang membutuhkan, oh ternyata menurut kita air mineral loh Kak. Aku tuh pernah ketemu sama orang. Ini indahnya kebaikan ya teman-teman. Pernah ketemu sama orang bapak-bapak lagi duduk dan dia kelihatan kayak lemes,
capek gitu. Capek gitu. Dan aku di situ baru beli air minum. Aku kasih air minum aku ke beliau itu ya. Dan dia sambil mendoakan, Kak, semoga sukses ya. Kak, terima kasih. Mendoakan hal-hal baik, hal sekecil itu. Doa itu benar-benar suatu hal yang emang spesial gitu menurut aku pribadi ya. Karena tanpa adanya doa, ya kita mau podcast ini aja kita harus berdoa dulu kan. Benar. Makanya indah banget ketika kita melakukan kebaikan akan ada timbal balik. Oke, kalau dilihat dari komunitas tuh kan gak jauh-jauh dari sibuk ya. Pasti tuh ada aja kerjaannya gitu, ada aja yang di program kerja yang dilakukan gitu kan di dalam komunitas itu sendiri gitu. Nah, gimana sih caranya kita menjaga keseimbangan antara ibadah kita dan peran sosial kita ketika ada program di komunitas itu sendiri? Cara kita mengatur ya. Betul. Cara kita mengatur yang pertama itu sih Kak, to-do list. Kegiatan pribadi kita dulu. Kira-kira selama bulan Ramadan ini kita mau ngapain sih gitu? Mau melakukan kebaikan apa sih di bulan Ramadan ini? Seperti itu. Ketika kita udah to-do list, misalkan kita mau bangun habis sholat subuh itu sahur, habis sahur sholat subuh kita mau baca Al-Quran. Ya. Nah, terus habis baca Al-Quran kita mau ngapain lagi? Apa yang harus kita lakukan gitu untuk diri kita pribadi? Setelah itu baru aja kita mau ke komunitas aja, kita tuh harus pilih-pilih Kak. Kita Nggak itu boleh asal masuk ya ke komunitas. nggak boleh asal masuk. Ketika kita asal masuk, kita itu nggak bakal tahu tujuannya itu apa. Makanya kita harus tahu dulu. Ketika kita mau masuk komunitas, kita itu biar apa sih masuk komunitas itu gitu? Apakah biar kita rajin baca Al-Quran? Apakah biar kita produktif di luar? Kan beda-beda setiap komunitas. Benar. Ada yang dia programnya itu kan kalau misalkan dalam komunitas itu ada program ya. Iya. Entah itu program lebih ke sosial, apakah program lebih ke membaca Al-Quran. Aku kemarin tuh lihat waktu scroll IG, udah mulai itu banyak player-player tentang kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, mengajak teman-teman semuanya untuk bergabung ke kegiatan tersebut, entah itu kegiatannya tentang Al-Quran atau bermain bersama anak-anak yatim gitu, dan kegiatan lain-lainnya seperti itu. Jadi menurut aku seperti itu sih. Yang pertama tulis, yang kedua lihat dulu kegiatan apa yang bakal kita lakuin gitu di komunitas tersebut di gitu. Komunitas tersebut gitu. Agar kita bisa menyesuaikan gitu waktunya ketika kita di bulan Ramadan nanti. Biar lebih bisa manage ya waktunya kita beribadah dan berbagi juga mungkin melalui komunitas gitu ya. Kalau kayak gitu kakak ada nggak sih cerita gitu ketika di komunitas terus juga melakukan sesuatu nih di bulan Ramadan yang menarik mungkin, yang seru gitu apa? Kalau misalkan dalam suatu kegiatan ketika bulan Ramadan banyak banget kegiatan, itu tuh emang kita tuh harus memperbanyak kegiatan bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di hari-hari biasa juga. Karena ketika kita banyak melakukan kegiatan, kita itu akan banyak melihat diri kita gitu. Kenapa aku sebut kita bakal melihat diri kita? Karena kita tuh akan tahu, oh ternyata kita tuh kayak gini ya. Iya sih. Kita tuh sadar. Oh ternyata kalau misalkan kita dihadapkan oleh suatu problematik di komunitas, kita tuh kayak gini ya. Terus kita juga bakal lebih tahu, kita tuh tanggung jawab gak sih? Gitu. Ketika kita memilih suatu komunitas, kita masuk dong ke komunitas itu, dan di dalam komunitas itu banyak program-program yang mengharuskan kita mengikuti program tersebut gitu. Nah ketika teman-teman misalkan nggak bisa ikut program ini karena ada acara lain, itu di situ kita tahu seberapa kita tuh bertanggung jawab gitu. Apakah kita izin ataukah enggak? Walaupun apakah komunikasi kita tuh baik atau enggak gitu, itu kita akan menemukan banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu menurut aku. Jadi bisa lebih menyadarkan kita ya, oh ternyata kita kayak gini ya orangnya, oh ternyata aku gini ya orangnya gitu ya, melalui komunitas itu sendiri. Itu sendiri. Oke, terakhir sih paling Kak, aku pengen tahu nih
pesan dan tips dari kakak untuk kita bisa tetap merasakan kebahagiaan walaupun nantinya di Ramadan kita perlu beribadah kan, beribadah banyak dan mungkin juga mengikuti komunitas yang relevan gitu dengan Ramadan itu sendiri. Kira-kira apa aja sih? Kalau tips dari aku, yang pertama luruskan niat, karena itu yang penting. Oke. Niat kita dulu Ramadan ini tuh bagaimana caranya agar kita tuh ikhlas melakukan segala sesuatunya, seperti itu yang pertama. Yang kedua yaitu lakukan segala sesuatu dengan kebahagiaan, dengan rasa bahagia, karena itu yang paling sulit. Gimana caranya kita melakukan kegiatan dengan rasa bahagia munculkan dalam diri kita sendiri, itu sih. Oke, jaga mood ya berarti. Iya, itu. Karena apa ya, mood tuh juga bisa berpengaruh gitu kan ke orang luar gitu. Kayak kalau mood kita buruk, jadi vibes atau yang lainnya tuh takutnya juga ikut buruk gitu Nah kan. itu, tapi kalau misalkan kita nih Kak, sepengalaman aku, Iya. kalau misalkan kita terjun ke lapangan, apalagi kalau kegiatan sosial, walaupun mood kita buruk, ketika kita melakukan kegiatan sosial tuh bawaannya bahagia aja, ngeliat anak-anak, teman-teman Iya, iya. pada bahagia, kita akan Ikut terbawa bahagia, iya. bahagianya. Jadi nular ya Nular. apa yang ada di komunitas baik itu ke kita ketika mood kita nggak baik gitu. Oke, ngomongin tentang ibadah, komunitas dan kebahagiaan kayak yang udah kita panjang lebar nih kan ngobrol dari tadi gitu kan, apalagi tentang komunitasnya. Nah, kira-kira dari kakak ada nggak sih closing statement nih? Tapi sebelum itu, Sobat Rapot jangan lupa untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf di UPZ Basnas BNI dan Bamuis BNI. Rekeningnya di sini nih. Oke, terakhir banget nih ya di penghujung episode nih. Closing statement dari kakak, kira-kira apa kak? Kalau dari aku, sahabat rapot, dari aku teruslah bergerak, karena dengan bergerak kamu akan mendapatkan banyak manfaat. Wah, keren. Karena kalau nggak gerak, ya stay di situ aja ya. Iya, kita nggak melakukan perubahan-perubahan. Oke deh, sampai situ ya Sobat Rapot. Episode kita kali ini tentang Ramadan Connect, ibadah, komunitas, dan kebahagiaan. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya yang lebih menarik tentunya dan narasumber yang lebih bisa menambah insight kita dengan materi-materi yang nantinya akan disampaikan. Cukup sekian dari kami, aku Mariam Fatia dan Kak Fitria Lestari. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.